eh, dan mengharap ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka acara ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan dan yang kami tunggu tausiahnya guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Sofar Mawardi sebagai pengasuh atau pimpinan Ma'had Darul Muwahhid. Barakallahu fiik atas kesediaan waktu dan pikirannya untuk hadir di sini, dan para pengurus musola dan mogot yang dimuliakan Allah, serta teman-teman sahabat taat Majelis Taklim 1453 yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini masih memberikan kita kesempatan berupa karunia rahmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah, sehingga Allah memberikan izin kepada kita untuk melangkahkan kaki kita, untuk menggerakkan badan kita, untuk hadir di tempat majelis ilmu di mana insya Allah penuh keberkahan, penuh kemuliaan, dan kita tidak lupa juga nanti panjatkan doa-doa terbaik kita, di mana malaikat turun insya Allah di atas kita dengan mengepakkan sayap-sayapnya, dan Allah menyebut nama-nama kita dengan bangga, dan kita berharap Allah memberikan terus wasilah ilmu yang mana dengan ilmu itu Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, harta kita berkah, ilmu kita berkah, anak-anak kita berkah, dan Allah berikan keturunan kita anak yang soleh-soleha dan hafizah yang menjadi pelanjut misi risalah dakwah yang kita pendang hari ini. Salam dan salam juga marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, tauladan manusia terbaik yang pernah lahir di muka bumi, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan kita berharap, sangat-sangat berharap bahwa kelak di yaumil akhir nanti beliau mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau mau mengajak kita untuk masuk ke dalam jannahnya, dan beliau juga memberikan kita air dari telaga Kausar. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini pekan kedua ya, kajian 1453 seperti yang sudah kami pengurus jadwalkan, bahwa hari ini alhamdulillah biiznillah, atas izin Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menerima langsung tausiah dari guru kita Kiai Haji Sofar Mawardi. Sekilas tadi saya sebutkan bahwa beliau adalah pengasuh atau pimpinan dari Ma'had Darul Muwahhid yang ada di Serengseng, Kembangan. Beliau juga sebagai salah satu asatidz ya, ustadz dari Darul Tauhid, pemilik dari A'agim. Jadi kalau teman-teman tahu Darul Tauhid, pemilik A'agim, Kiai Sofar adalah salah satu dari ustadz yang ada di Darul Tauhid. Dan ini merupakan suatu kesempatan yang
dulu pernah kita rasakan ketika online, maaf ya, kajian online mungkin teman-teman pernah juga diisi oleh beliau. Dan alhamdulillah hari ini beliau hadir di sini. Baiklah, marilah kita buka untuk mengundang kembali keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah ini pertama-tama Allah berikan ampunan terhadap diri kita semua yang hadir di sini, dan Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berikan keberkahan buat keluarga kita, buat orang tua kita, dan buat anak-anak kita yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kembali kesehatan, yang sedang mengalami kesulitan semoga Allah mudahkan, yang mengalami kesempitan semoga juga Allah lapangkan. Ila hadin ya hawati kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada Mukarram Kiai Haji Safar Mardi, tafadhol mansur. Teman-teman, maaf agak maju, nanti ada teman-teman yang seperti ini masih dalam perjalanan. Yang bagi ambil aja kan barangnya. Oh iya, oke. Biarkan masalah nanti. Ambil aja. Iya. Udah sini depan aja Mas Pak. Enggak apa-apa. Tafadhol. Lagi. Kita live ya Pak. Oh, iya. YouTube juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masudi dan segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Fatih 1453 yang kami muliakan, para sekalian, calon penghuni surga semuanya. Amin. Kayaknya kurang semangat masuk surga ini. Amin. Calon penghuni surga semuanya. Amin. Radhanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, menjadi umat Islam. Di dunia ini bermiliar-miliar manusia, yang beruntung dipilih jadi umat Islam itu baru sekitar 1,5 miliar. Itu pun yang tertulis di data kependudukan. Kalau yang terjadi masjid belum tentu, apalagi ini majelis ilmu. Kenapa sekalian? Siapapun orang yang telah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu berarti orang yang dikehendaki Allah masuk ke dalam surganya. Ada orang yang mengatakan, Pak Ustaz, modernan dikit, kenapa sih pengajian kok kamu surga belum, neraka belum? Karena orang-orang yang calon surga itu di dunia sudah mulai mencicipi surga. Sebagaimana calon neraka di dunia sudah mulai mencicipi neraka. Jadi kalau misalnya di suatu kampung, di suatu kota, di suatu negara, di situ banyak calon nerakanya, insya Allah rusak negara, berantakan hidup kita di sana. Dan ini bukan basa-basi. Kalau tadi dikatakan para sahabat sekalian calon penghuni surga, itu bukan basa-basi. Karena Rasulullah sendiri bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku
akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Jelas sekali kan? Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Jadi kalau nanti ada yang nyungsep ke neraka, jangan nyalain siapa-siapa. Jangan nyalain apa yang apalagi. Udah dari dulu ngajak ngaji, itu tidak pada merespon. Nabi udah dari dulu ngajak kita itu ya, masuk Islam secara apa? Kita yang tidak bersegera. Ada sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapakah Rasulullah? Orang yang tidak mau itu. Beliau bersabda, man ata'ani dakhala jannah. Orang yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa orang yang durhaka kepadaku, dia orang yang tidak mau masuk surga. Para sahabat sekalian, Rasulullah itu serius sekali dalam urusan ini. Kadang ada orang sampai bang, ngapain mikirin surga neraka? Ngapain juga mikirin saya? Nanti biar saya sendirilah yang nanggung. Neraka biar saya yang masuk neraka. Repot-repot amat sih. Ada yang mau gitu tuh orangnya? Ada mana orangnya? Oh di luar sana. Kalau kita udah sahadat, tidak bisa begitu. Karena begitu kita udah sahadat, masuk di dalam rombongan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ingat ketika dulu Allah turunkan firman-Nya surat Ad-Duha ayat 5, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Tuhanmu akan berikan kepadamu karunia lalu engkau akan ridho. Kita buka surat Ad-Duha dalam tafsir Jalalain, wala sawfa yu'tika rabbuka, dan sungguh Tuhan akan berikan karunia kepadamu fil akhirat, di akhirat, minal khairati, dari kebaikan-kebaikan, ata'an jazilan, yaitu berupa kebaikan yang besar. Fatardo, maka aku akan ridho bihi, dengannya ata'an jazilan tersebut. Ketika Allah menyatakan sungguh Tuhan akan berikan kepada karunia yang kamu akan ridho, apa yang disampaikan Rasul kepada Allah? Apakah Rasulullah SAW? Idzan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Kalau demikian, ya Allah, aku belum bisa ridho, aku belum bisa puas kalau satu saja dari umatku itu ada di dalam neraka. Jadi kalau ada orang sudah syahadat, tidak peduli urusan surga nerakanya, ngerepotin Rasulullah itu orang. Bahasa preman mending murtad orang, jelas gitu. Kenapa? Rasul udah nggak mikirin lagi kalau udah murtad. Tapi kalau dia masih syahadat, Rasul belum bisa tenang-tentram di surga, satu umatnya masih peleran di neraka. Wah, marahnya itu. Udah kayak apa diajaknya itu loh. Tinggal ibarat tidak mau repot ya, sholat jadi makmum gampang kan. Pengajian tinggal dengerin aja. Jadi pembicara mikir, kalau jadi pendengar kan tinggal duduk nyender, tidur dikit dapat apa-apa. Susah banget jadi orang. La haula wala quwata illa billah. Jadi para sahabat sekalian, kita ini bohong kalau kata orang kamu itu. Jadi orang yang jangan ngerepotin Rasulullah. Rasulullah itu sedih sekali kalau umatnya susah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anittum. Jadi apa yang kita susah itu Rasul lebih susah lagi. Melihat susah kita, itu masalahnya. Dan yang paling buat beliau susah itu kalau ada umatnya masih nyungsep di neraka. Padahal kurang apa kita diberi wasilah. Mari kita lihat setelah ini. Sebelumnya pada saat sekalian, kenapa ini surga ini sebetulnya surga itu belum merupakan yang tertinggi, tapi biar mudah ngomong sama orang awam. Harusnya yang menjadi tujuan utama kita ridho Allah. Ridho Allah itu ketinggian bagi orang-orang kebanyakan. Nggak kebayang. Udah ada juga perintah. Jadi apa? Kenapa kita ini perlu
punya program yang serius bisa masuk surga. Sebab impian-impian kita di dunia itu adanya di surga. Banyak orang memimpikan suatu kehidupan yang dia impikan dicapai di dunia, tapi itu mustahil karena adanya di dalam surga. Contoh, orang itu inginnya kan apa saja yang diinginkan tercapai kan? Misalnya yang masih muda ingin lulus nilainya baik, bisa lulus pengen bisa kuliah di tempat kuliah Polri, syukur beasiswa. Begitu selesai kuliah dapat kerjaan, yang kerjaannya ringan tapi gajinya gede. Di situ dalam kemudian ada akhwat yang ingin dinikahi. Ada loh, santri saya itu ada. Dia itu mualaf juga. Bapaknya sampai sekarang masih non-muslim dan menentang. Tapi kemudian dia ke Jakarta dibawa oleh bibinya mondok di rumah. Di sekolah dari bisa lulus SD, kemudian sampai lulus SMK. Setelah lama di rumah dia dapat kesempatan untuk belajar menghafal Quran gratis di Cianjur. Lama-lama dia jadi ustadz di Cianjur. Di sana ada 3 akhwat yang ngelamar dia. Dia nolak, kenapa? Dia merasa dia punya apa-apa. Tapi satunya maksa. Nah, akhirnya dia nyampaikan ke pengasuhnya. Akhirnya dilamar. Dan disampaikan saya ini begini adanya. Tapi rupanya keluarganya menerima. Dan kemarin diadakan akad nikah besar-besaran di Cianjur. Dan dia tidak modal apa-apa kecuali keimanan kepada Allah SWT. Itu kalau Allah mau kasih gampang, betul kan? Ngiri semua pada ngeliat. Cuman ngeliat ngirinya, ngapalin Qurannya sanggup enggak? Di dalam kondisi dia mandiri hidup. Orang tuanya malah tahu anaknya juga mau dicoret dari daftar anggota keluarga. Di dunia ini jangankan kita orang biasa, konglomerat sekalipun akan banyak hal yang tak bisa didapatkan. Nah, kehidupan yang kita dapatkan itu hanya di surga. Apa misalnya? Surat Fussilat ayat 21. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya, dalam surga itu kamu memperoleh apa saja yang kamu inginkan. Hati kita ingin gitu, langsung dapat. Coba sekarang bisa kayak gitu. Ini bagusnya kita habis pengajian ini makan apa? Bagusnya ada. Bukan bagusnya kok ada gitu. Kan kita bayangin kalau misalnya kita ingin terus kira-kira langsung wujud ya di dunia. Biar ada duit mesen belum tentu ada barang. Tapi di surga begitu ingin ada. Walakum fiha ma tad'un, dan untuk kemusyrikan dalamnya itu apa yang kamu minta. Jadi mau pakai minta, ya Allah, mau pengen makan durian. Atau gak usah ngomong, dalam hati aja, enaknya makan durian. Ada langsung. Tinggal kita lihat, kita nafas maknanya sama. Walakum fiha bil jannati ma tastahi ma tatamanna anfusukum. Di dalam surga itu kamu mendapatkan apapun yang jiwamu ataupun nafsumu ataupun hatimu atau pikiranmu menginginkannya ataupun bahkan mengangan-angankannya. Walakum fiha fil jannati ma tad'una aw ma tad'un, maksudnya tas'aluna apa yang kamu minta. Nah, ini yang saya menggarisbawahi. Kalau perlu catat ini apa suratnya, surat Ar-Rum ayat 23. Ini yang di dunia tidak akan ada. Tidak akan mampu kita mencapai. Jannatu adni yadkhulunaha wa man shala min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Jannatu adn, surga adn. Yadkhulunaha, mereka penghuni surga dan akan masuk ke dalam surga adn. Wa man sholaha min abaihim, dan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan pasangan pas hidup mereka, wa dzurriyyatihim, dan
keturunan mereka, anak cucu mereka. Pada saat sekalian, mari kita lihat tafsirnya. Dalam tafsir yang lain disebutkan Jannatu adnin yadkhuluna, surga Aden, surga yang tetap itu. Mereka penghuni surga akan masuk ke dalamnya. Hum wa man shalaha ay amana min abaihim. Intinya begini. Dalam Islam ini asalkan kita sekeluarga itu satu jalur, Shiratal Mustaqim. Sampai mati tetap iman Islam, sampai mati tidak copot syahadat, amal-amal fardu ditunaikan, sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat dan sebagainya, tutup aurat. Walaupun mungkin itu derajat paling dasar, tapi ibarat nilai, ya, ibarat nilai itu masuk kategori surga, walaupun surganya paling bawah. Itu. Kalau sudah masuk ke dalam surga itu bersama dengan orang-orang yang soleh ataupun iman dari keluarganya. Siapa itu? Min abaihi, dari bapak-bapak mereka, bapak, ibu, kakak, nenek, terus kata wazadihim, dan pasangan mereka. Kalau seorang istri ya suaminya, kalau suami istrinya. Ini makanya di sini catat baik-baik, mantap ini. Ngajinya bareng-bareng. Masya Allah. Tuh, ini udah pas dengan ayat ini. Suami istri ngaji bareng cocok. Jadi sama-sama di jalur surat tadi. Walaupun mungkin nanti perolehannya beda, tapi tidak ada masalah. Sebab apa? Suami istri pasangan hidup asal udah dalam surga, beda derajat, nanti bisa dibawa. Waduriyatim, dan keturunan mereka, anak cucu mereka ke bawah. Misalnya gini nih, nanti di antara mas-mas semuanya ini ternyata jadi orang lain. Kok dari anak kita ya? Amin. Siapa tahu yang hadir itu jadi orang kaya. Amin. Cepet kalau masalah kaya. Kali merapat tinggal. Ya apa-apa. Memang begitu banyak orang. Nanti yang pada hari rumahnya megah-megah, mobilnya mewah-mewah, uangnya berlimpah-ruah, ilmunya tinggi-tinggi, udah mulai nyangkut. Jadi bersama bapak-bapaknya, ibu-ibunya, kakak neneknya, suaminya, istrinya, anaknya, cucunya, bareng di surga Aden atau di surga yang tinggi sesuai pencapaian daripada yang terbaik dari keluarga itu. Wa in lam ya'malu bi'amalihi, walaupun mereka mungkin bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya tidak beramal seperti amalnya mereka yang tinggi itu. Yakununa bi darajatihim, itu bapak ibu, suami istri, anak cucu, terus di dalam derajatnya beliau penghuni surga ada. Takrimatan lahu, sebagai penghormatan kepada penghuni surga. Jadi umpamanya mas-mas ini sukses jadi orang soleh, surganya tinggi. Oh, surga Aden, surga Firdaus. Terus ternyata bapaknya di bawah. Ya Allah, bapak saya di bawah, ya Allah, mohon diangkat. Angkat. Ibu saya, Allah, di bawah, angkat. Istri saya, Allah, di bawah, angkat. Anak saya, cucu saya, Allah, di bawah, angkat. Asalnya udah di dalam surga, beda derajat, angkat. Takrimatan lahu, sebagai penghormatan kepada penghuni surga Aden ataupun surga-surga tinggi derajat. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam tafsir Ibnu Katsir, yujma'u bainahum wa bain ahbabihim fiha. Penghuni surga Aden itu mereka akan dikumpulkan di antara mereka penghuni surga Aden dan di antara orang-orang yang mereka cintai. Dia dalam surga Aden. Siapa? Minal abai, dari bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka, wal ahlina, dan istri mereka atau keluarga mereka.
walabnai, dan anak-anak, miman huwa sholihul lidul jannati, yaitu dari orang yang ia itu patut masuk dalam surga, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Kenapa? Litaqarra yurubihim, supaya para penghuni surga ada atau surga-surga yang tinggi itu tenang pandangan mata mereka, mata kepala dan mata hati mereka. Jadi mata itu tenang ngeliatin orang-orang yang kita cinta bahagia di dalam surga. Catat baik-baik. Hatta turfa'a, hatta innahu turfa'u darajatul adna ila darajatil a'la, sampai sesungguhnya diangkat derajat orang yang paling rendah surganya itu kepada derajat yang paling tinggi, min ghairi tangkis dari kala'ala min darajati, tanpa mengurangi terhadap yang tinggi derajat itu dari derajatnya. Itu sifat surga. Kalau di dunia kan bisa. Ini misalnya moga-moga suatu ketika para sahabat sekalian sukses kerjanya, sukses usahanya, bisa punya rumah di Puri Indah. Puri Indah jauh dikit. Iya jauh. Nanti tahunya tidak ngaji lagi. Iya jauhan. Jauhan. Puri Indah aja dikata. Jadi kalau tidak ngaji kita samperin. Tentang udah punya rumah di Puri Indah, udah ngaji. Puri Indah kan tidak jauh, males. Kalau kita nih sukses punya rumah di Puri Indah yang harganya miliar-miliar, apa iya kita juga mampu belikan orang tua kita rumah di situ? Kalaupun kita bisa belikan, apakah orang tua kita mampu menempatinya? Kakak kita, adik kita belikan, anak kita juga kita belikan. Dunia beda sifatnya, karena tidak hanya sekedar beli. Kita nih mobilnya Rolls Royce 12 miliar, apa kita akan belikan juga bapak kita, adik kita? Tidak akan sanggup, tapi surga bisa. Makanya pada saat sekalian, dalam keluarga itu nomor satu, jaga batas-batas keislaman kita itu. Jangan sampai, kalau bahasa Qur'annya fasik, kalau bahasa seharinya mencotot, keluar dari batas keislaman itu, yang buat kita keluar dari lingkup surga. Sebab kalau masih dalam lingkup surga, nanti bisa diangkat derajatnya. Hatta turfa'ata, ya innahu turfa'u darajatul adna ila darajatil a'la. Ibaratnya kalau di surga ini, yang tadinya itu punya tiket ekonomi, dia bisa di-upgrade ke eksekutif, atau apa namanya istilahnya, yang sekali naik itu bisa ratusan juta itu bayarnya. Ada yang tahu namanya teknik apa namanya? Naik pesawat, First class. ya first class gitu. Yang bisa tidur di situ. Plus. Ya itulah. Nah kalau di dunia nggak bisa. Kita bawa ibu kita naik pesawat, tiketnya tiket ekonomi, terus kita jadi kesehatan, terus ibu kita mau aja, udah bisa. Di surga bisa. Itulah kekhususan nanti. Yang lain lagi apa di surga itu? Tidak ada iri dengki, tidak ada namanya hati yang busuk, tidak ada. Kalau di dunia, masya Allah, orang naik dikit pencapaian, ada yang iri, ada yang dengki, bahkan ada dari keluarga sendiri. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka itu, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berada dalam dipan-dipan. Baik para sahabat sekalian, itu sekilas sifat daripada surga. Lalu dari mana kita tahu bahwa memang umat Islam itu sebetulnya sudah diprogram oleh Allah untuk menuju surga? Itu jalannya itu benar-benar dimudahkan.
Jalan tol menuju surga itu benar-benar dimudahkan. Jadi kalau ada orang tidak masuk itu satu sebab memang nggak mau. Kita lihat amal-amal ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Orang yang datang mempersembahkan satu amal kebajikan, baginya 10 permisalan. Kita nih pengajian hari ini, semua yang sudah duduk ngaji ini dah ditulis oleh malaikat roge, ngaji dikalikan pahalanya 10 kali lipat. Tapi ada misalnya yang ngisi kotak infak 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, langsung ditulis 10 kali lipat. Bisa 700 kali lipat, bahkan lipat tertingkat. Itu sistem apa coba? Mana kerja di mana kita kerja sehari, dihitung kerja 10 hari dengan gaji penuh, ada enggak? Saya mau kecil ke mana? Ada? Dipotong. Hah? Dipotong. Oh gitu? Iya. Oh gitu. Tapi kalau keburukan kena wa man jaa bis-sayyi'ati falaysa illa mislaha. Dan orang yang datang membawa perbuatan jahat maka tidak diberi balasan kecuali semisal kejahatannya. Wahum lain dalam menjelang mereka tidak dianiaya. Satu kebaikan otomatis 10 kali lipat, 700 bahkan tertinggal. Kejahatan satu tetap satu, tidak mungkin dilipat gandakan. Makanya kita perlu maklum kenapa malaikat itu tidak bisa senyum. Malaikat makhluk marah terus, wajahnya itu wajah gondok. Kenapa? Karena ngadepin orang yang kalau kata Roma Irama itu terlalu. Kalau ada orang masuk neraka itu tidak mungkin orang biasa aja. Ini pasti orang terlalu. Sebab ketika dikatakan nanti di akhirat ditimbang amal kebaikannya masih kalah berat dengan kejahatannya, itu berarti hidupnya tuh udah berangsak betul kalau kata orang kamu. Gimana coba? Satu kebaikan dibalas 10, bisa 700, bisa tertinggal. Kalau kejahatan tetap satu, bahkan bisa diampuni, bisa dimaafkan kalau dia kemudian melakukan amal saleh atau dia istighfar. Kok bisa-bisanya ditimbang masih banyak kejahatannya? Itu berarti di dunia kan udah biangkerok betul kan? Makanya bagaimana malaikat suruh senyum, kok bisa senyum sama kayak gitu? Ada santri yang baru itu dia protes gitu. Kenapa? Karena katanya pengurus itu negur dia keras gitu, karena menyebut dia kasar. Terus saya kasih tahu begini ya, jangan bandingkan pengurus pondok dengan pramugari atau pegawai bank. Kenapa? Pengurus pondok itu gratisan, lillahi ta'ala. Dia juga capek kerja, capek aktivitas lain. Kalau ada ditegur sekali, 2 kali, 3 kali tidak mempan, ya lama-lama kesel. Dan dia cuma ngitung yang pas keselnya itu. Pas pertama tidak gubris, kedua tidak merhatiin, ketiga santai, keempatnya udah mulai keras, baru dia catat. Kalau kita naik pesawat pramugari sama kita sopan banget, itu dibayar. Betul. Coba ketemu di jalanan masih ramah sama kita. Kita ini kalau ke bank itu tellernya itu sopan banget, dibayar. Coba ketemu kita di pasar masih sopan sama kita, belum tentu. Jadi jangan diperbandingkan. Atau yang sekolah mahal, sebulannya juta-juta bayarnya. Terus ada sekolah-sekolah sederhana yang gurunya itu sebulan gajinya 5 juta, tetapi nolnya belum. Terus disuruh lemah lembut kayak yang
Mereka itu hidupnya itu udah dicukupi, sementara dia problemnya banyak. Dia malaikat maling itu lebih daripada itu ngadepinnya. Siap-siap aja. Kemudian pada saat sekalian, ada lagi sistem yang Allah buat. Innallaha katabal hasanati sayyi'at. Hadis sudah membaik. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan buruk-buruk. Sistem kebaikan, sistem keburukan apa? Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah Taala menjelaskan itu. Bagaimana? Faman amma biasanatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamil. Barang siapa orang yang punya tekad untuk melaksanakan satu kebajikan lalu ia tidak mengamalkannya, maka Allah tetapkan, tuliskan di sisinya satu kebajikan sempurna. Kapan kita ngaji lagi? Menurut jadwalnya kapan? Sabtu depan. Kalau ditanya, pada saat sekalian, Sabtu depan ngaji tidak? Ini kalau orang udah ngerti hadis ini, tidak akan mikir jauh, tidak akan mikir insya Allah ngaji. Itu aja. Tidak usah tergantung ada Ustaz. Nanti kalau sehat ya ngaji, kalau sakit ya enggak. Kalau ada duit, untuk ongkos ngaji, kalau enggak ya enggak. Ini orang kayak belum ngaji. Kalau yang namanya tekad kebaikan itu, udah langsung aja tekad. Insya Allah ngaji, selesai. Bahwa kemudian pada dianya ada halangan, tidak ada masalah. Siapa orang yang punya tekad melaksanakan satu amal kebajikan, kalau dia tidak mampu melaksanakannya, Allah tetapkan di sisinya satu kebajikan yang sempurna. Depan dia mau berangkat ada halangan, tidak bisa, tidak harus absen dari kajian, pahala ngaji satu sempurna masuk rekening bahagia. Tapi kalau yang tidak punya niat, dia tidak dapat. Itu contoh haji. Kalau saya tanya pada saat kalian, kapan mau berangkat haji? Wah, ini rugi. Nanti tinggal jawab, insya Allah tahun depan. Kapan mau berangkat haji? Insya Allah. Gak usah ragu ya, kenapa sih? Loh, tahun depan itu kan bisa tahun 2022, 2028, 2030, ke tahun depan. Bila mau mengendaki tiba-tiba dapat rezeki nomplok, ada yang ngajak Rena Plus, atau misalnya apakah undangan dari Arab Saudi, siapa tahu kan? Tapi maksud begini, ketika kita hatinya tulis insya Allah tahun depan, mati kita belum haji, hati kita udah pengen berangkat haji, satu pahala haji sempurna telah dituliskan di Allah. Sebab kalau ada orang mati belum haji kan ada satu hadis yang dinukil Imam Ghazali di dalam Tabligh itu, man mata wa lam yahujja falyamut insya Yahudian wa insya Nasrani. Siapapun orang mati belum haji, silakan mau pilih mati Yahudi atau Nasrani. Maksudnya apa? Kalau ada udah mampu haji dan haji, ya itu berarti memang dia pilih Nasrani. Atau kita maksudnya niatannya tidak ada, dengan berbagai macam alasan. Niat itu tidak bayar kok, tidak ditagih mana 25 juta. Tapi yang penting tekad. Ada hadisnya kok. Ini sistem maka sampai dikatakan Inna Allah katabal hasanati wa sayyi'at. Tsumma bayyana dzalik. Menerangkan sistemnya. Kemudian bain huwa hamma bi fa'amila kataballahu indahu asra hasanati ila sabi ma'ani bi ila tabil katsir. Dan jika dia seorang itu dia bertekad melaksanakan satu amal kebajikan lalu ia mengamalkannya, Allah tetapkan di sisinya pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai pada kelipatan yang banyak. Pada saat sekalian, bahkan misalnya ada di antara kita itu udah pingin mau sholat tahajud, bahkan sholat tahajud itu udah menjadi amalan rutin dia, tapi ketiduran karena mungkin kecapean kerja tugas apa, bangun-bangun sudah subuh. Bagaimana itu? Ma min imri'in takunu lahu salatun bilail. Tidak ada dari seseorang yang ada begini itu salat malam. Walabu alaina nauman. Lalu tidur itu mengalahkan dia. Jadi ketiduran.
Udah rencana mau bangun jam 3 atau setengah 4, tapi tidak bangun. Tapi hati dia dari malam udah tekad mau sholat malam. Illa katabolau ajru, illa katabolau ajru salih, kecuali Allah tetapkan, tuliskan untuknya pahala sholatnya. Dia tidak tahajud, tapi dapat pahala tahajud. Dia rencananya malam membaca Quran, ya kan? Di dalam kegelapan malam, ketenangan malam itu dia baca Quran. Tidak baca Quran, tapi dapat pahala niatan baca Quran itu. Lalu tidurnya bagaimana? Wa kana naumu sadaqatan alaihi. Dan adalah tidurnya dia itu sedekah Allah kepadanya. Seperti nanti Ramadan. Insya Allah kita mulai puasa itu hari Selasa. Hari pertama kita masih agak catering, jam 12 ya ambil nasi. Masya Allah. Cuman lauk yang komplit, makan nambah lagi. Begitu datanya gitu, baru ingat astagfirullahaladzim, Ramadan nih, puasa ini. Gimana coba? Ya jangan alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Ya tapi kemudian kita kumur-kumur, bersih betul, jangan sisakan sedikit pun makanan itu. Lanjut lagi bahasanya. Kenapa? Nah itu hendak kita asli benar-benar lupa. Puasa jalan sampai maghrib, dapat insya Allah. Lo makanya saudara. Enak banget ya. Tapi jangan direncanakan. Terus jangan juga WA ke istri, tolong kalau saya lupa makan siang, jangan diganggu. Oh niat banget kalau niat. Coba sistem kayak begitu tuh gimana ceritanya? Kok bisa? Ada karyawan kelupaan kerja, mau kerja sebetulnya tapi lupa, dapat gajinya, tetap dapat enaknya. Kemudian apa? Allah Maha Pengampun dan dosa sahabat. Maksudnya ketika kita ini udah diberi begitu mudah jalan numpuk pahala, tapi kita juga kadang mesti kepeleset dosa. Bagaimana itu? Allah buatkan sistem penghapusan dosa. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim. Surat An-Nisa 110. Barang siapa orang melakukan satu keburukan atau kejahatan, atau dia mendolimi dirinya sendiri, apa bedanya su dengan yadlim nafsah, dolam nafsah? Kalau su ada korbannya, mencuri su ada korban pencurian, merampok apalagi ada korban perampokan, pemerkosaan, korupsi dan sebagainya. Yadlim nafsah apa? Mungkin tidak ada korban, ya tidak ada korban pada orang lain, tapi korbannya diri sendiri. Tidak mau sholat, itu yadlim nafsah. Apa salah ada sholat? Dosa saya tanggung, neraka saya tanggung. Ya, itu namanya dalam nafsah. Tidak mau ngaji, dalam nafsah. Siapapun orang yang berbuat jahat ataupun mendolimi diri sendiri, cuma istighfirullah, kemudian dia menambah kepada Allah, yajidillah ghafurur, maka dia dapati Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bahkan Allah SWT sendiri dalam hadis qudsi yang dari Imam Muslim manggil kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tutimuna bil-laili wan nahar, wahai hamba-hambaku, kamu sekalian itu berbuat salah, berbuat dosa di malam dan di siang hari. Wa naghfiru dzunuba jami'an, dan aku akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, mohon ampunlah kepada aku, akan ampuni sekalian. Bayangkan, tapi seperti itu Allah panggil begitu. Dan Allah sudah tahu, innakum tuti'una bil-laili wan nahar, sungguhnya kamu sekalian itu tuhti'una. Ini pakai, kalau kata santri yang ngaji nahwu sorok, ngaji balaghah, ini penggunaan fi'il mudhari. Tuhti'una, kamu sekalian itu
sedang berbuat dosa atau akan berbuat dosa. Jadi fi'il mudhari itu maknanya apa? Tajaddud wal istimrar, terbaharui dan terus menerus. Allah Maha tahu kamu sekalian manusia, mau siang mau malam sedang berbuat dosa dan akan terus berbuat dosa. Aku ampuni dosa-dosa kamu sekalian. Mohon ampun dosa padaku. Coba seperti itu Allah SWT beri kepada kita kesempatan mendapatkan pembersihan dosa. Atau dengan bersolawat, man shalla alayya sholatan wahidatan shallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi, orang yang sholawat kepadaku satu sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, manalah bentuknya silakan. Sekali dia bersolawat kepada Rasul, maka Allah 10 kali selawat kepadanya. Ketika Allah memberikan selawatnya, Allah memberi rahmat kepadanya 10. Kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka Allah berikan kepada kita 10 rahmat. Wa khuttat an asru khati'atin, dan Allah hapus dari 10 dosa. Wa rubiat lalu asru derajatin, dan diangkat baginya 10 derajat. Para sahabat sekalian, ada di antara ulama itu yang malu kalau membaca istighfar seperti ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ada yang malu. Karena kalau direnungkan dari segi makna, kata orang Jawa, oh yo ngono. Benar kita ini. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Benar, mohon ampun. Kalau mohon ampun itu artinya tidak akan berbuat lagi. Mudah mohon ampun. Gitu loh Mas. Maka ada yang tidak berani, malu. Itu namanya menghina Allah, ngenyek Gusti Allah, itu namanya. Katanya mohon ampun, baru selesai mohon ampun langsung nantang lagi. Maka kalau beristighfar kalimatnya adalah langsung Robbi firli, ya Allah ampuni aku. Jadi tidak mengatakan aku mohon ampun kepadamu, itu berbeda masalahnya. Astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada yang aku. Tinggal Robbi firli, ya Allah ampuni aku. Atau sampai pada tingkatan yang tidak berani mohon ampun dengan kata astagfirullah atau Robbi firli, tapi menggunakan sistem itu baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau sholli muridnya yang biasa kita baca. Sebab dalam hadis Nasai Ahmad bin dan Al-Hakim, orang yang berselawat sekali kepada Rasulullah diberi 10 selamatnya Allah, dihapus darinya 10 dosa, diangkat baginya 10 derajat. Jadi kira-kira mau pilih mana? Mau istighfar lalu astagfirullah atau baca selawat? Tergantung hati kita kemana arahnya. Dan tadi yang malu itu kan wali, kan orang-orang makrifat yang tahu persis makna daripada kalimat itu. Kemudian para sahabat sekalian, bahkan makan pun bisa menjadi jalan ampunan dosa. Makan. Rasulullah bersabda, man akala ta'aman faqala, orang yang makan makanan lalu dia mengucapkan doa ataupun mengucapkan hamdalah, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang makan makanan terus dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah alladzi at'amani hada, yang telah berikan aku minum makan ini, wa razaqani, dan telah berikan aku rezeki makanan ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, dari tanpa daya dariku dan kekuatanku, diampuni dosa-dosanya dia yang telah lalu. Kalau di dalam lafaz yang lain hadisnya, man akala as-sabi'an wa syaribah marawiya wa qala
Alhamdulillahilladzi an'amani wa asba'ani wa asqani wa arwani. Kharajat min dunubihi kayyumal ummu. Orang yang makan lalu kenyang, minum lalu seger, terus dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani wa asma'ani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan dan mengenyangkanku. Wasani warwani, dan telah memberikan aku minum dan menyegarkanku. Jadi dia ngaku makan dikasih makan Allah, kenyang dikenyangkan Allah, minum diberi minum Allah, segar dikasih segar Allah. Ngaku itu aja. Keluar dari dosa-dosanya seperti hari dia lahir dari perut ibunya. Nengono nang akhirat kok masih mikir dosa, ke menungso cakep. Gitu. Jadi maklum kalau malaikat itu marah. Emang udah pernah makan dia? Atau kalau makan udah pernah ingat gitu bahwa makanan itu diberi Allah min wa alim wal quwwah, tanpa daya dan kekuatan kita ini dianggap makan itu perkara tidak, itu dramatis urusan makanan. Ya kan, kita ini minum ini aja nih, masya Allah. Coba kita ambil sendiri aja. Kemana ngambilnya kira-kira? Dia gimana guru? Sukabumi. Yuk, seorang berangkat Sukabumi sana. Habis itu disaring dulu. Itu hanya untuk dapat air ini aja, ini dramatis ini. Ada yang malam-malam kita tidur dari nyopir truk, bawa air dari Sukabumi bagi Jakarta. Ada orang-orang yang payah ngangkut ini air ini, sehingga sampai naik. Belum lagi kalau makan, ada nasinya, ada garamnya. Cari orang yang kerjaannya bikin garam yang putih-putih, ada negara. Dia mau dengan kulit hitam karena tiap hari berjemur matahari. Wah, kita enak makan apa? Makan ikan laut. Itu yang nangkep itu bertaruh nyawa, jadi nelayan, betul tak? Makanya tanpa daya dan kekuatan, kalau saja Allah tidak kasih, silakan duit banyak, tidak ada yang dimakan. Mau dibikinin beras dari plastik, tadi sampai kayak gitu. Para saudara sekalian, jadi banyak sekali Allah SWT buatkan kepada kita sistem untuk mendapatkan ampunan. Loh, kemana itu? Para saudara sekalian, kemudian apa lagi? Kalau sistem yang manis-manis kita kurang merespon, Allah akan buatkan sistem pengampunan dosa yang pahit. Pilih mana? Yang manis atau yang pahit? Yang benar nih. Kalau yang manis-manis ngajinya yang rajin. Karena ini ngaji begini pengampunan dosa. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru kulli syai' hatta al-hitan bil bahr. Sesungguhnya orang yang berilmu itu dimohonkan ampun oleh setiap sesuatu sampai ikan-ikan yang di lautan. Ini karpet kita ini mohonkan ampun kepada kita. Ya Allah, ampuni orang yang sedang duduk di atas kiri Allah. Debu-debunya juga begitu. Makin banyak debu makin bagus. Salah paham. Tapi intinya mau begitu. Dedaunan menaput sampai ke di lautan. Ternyata orang itu tidak merespon cara ampunan yang manis-manis, yang mulia-mulia anda. Oh, Allah punya cara lain. Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala amin wala azanin wala ghamin wala adhan hatta syaukati, ini ada suara ketik, hatta syaukati yashukuha illa awau ya min khadranya. Yusibul mu'mina, tidak menimpa pada seorang beriman min wasabin, dari sakit yang terus menerus, sakit yang nemenin hidup. Ada kan, misalnya ada orang yang sakit batuk, ya seperti teman hidup, kumat lagi, ada sakit apa lagi, macam-macam. Itu wasab. Tidaklah seorang mukmin tertimpa wasab, sakit yang terus-menerus, wala nasabin, kelelahan, wala hamin, khawatir,
Belajarin sedih, walau dan susah. Gom itu susah tapi seperti tidak ada sebab. Kalau bahasa sekarang itu galau. Duit ada, hampir semuanya ada, tapi sedih. Ada nggak orang kayak gitu? Ada? Mana orangnya? Ada semua. Istri kata orang cantik, ya kan? Rumah megah, mobil mewah, tabungan berlimpah, tapi hidupnya tidak bahagia. Belum. Sampai pun orang kena seperti itu, ada sesuatu yang menyakitkan. Hatta syadati yasukwa, sampai duri yang menusuknya. Illa kafara min adayahu, kecuali Allah tutupi dengannya dari dosa-dosanya. Semua yang kita alami dalam hidup yang kita itu tidak menginginkannya, itu sebenarnya bagian cara Allah maksa kita bersih-bersih dosa. Ada hadis lain menyatakan, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsi wa waladi wa malihi hatta yalqa ta'ala mu'alika. Tidak berhenti bahwa ujian cobaan menimpa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, menimpa dirinya pribadi, menimpa istri atau keluarganya, atau anak cucu dan sebagainya, menimpa hartanya, sampai dia menjumpai Allah dalam dan tidak punya satu pun dosa. Targetnya hatta yalqallaha ta'ala wa ma'al hati'ah, sampai dia menjumpai Allah Ta'ala dalam keadaan dia tidak punya satu pun dosa. Ngomong-ngomong, masih punya dosa dan kira-kira kita banyak atau dikit? Nah, kalau banyak, sementara kita bersih-bersih dirinya itu minim, sementara Allah masih sayang kepada kita, ya siap-siap sewaktu-waktu mungkin kita yang kena, mungkin istri, anak yang kena, mungkin harta yang kena cobaan. Itu bagian daripada sistem yang Allah buat. Maka dalam kitab mereka disebutkan, man dhanna infika qalut yang qadri fadilali kusuna dari, orang yang menyangka terlepasnya kelembutan kebaikan karena Allah dari satu takdirnya, maka itu karena dangkalnya pandangan. Allah tidak pernah melepaskan kelembutan kasih sayang dalam tiap takdir yang Allah jadikan atau Allah lakukan dalam kehidupan alam semesta dengan segala isinya itu. Bahkan mandatahara biduiti itu memasalah baitin menyutilah pada setiap orang bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan menuju ke satu rumah di rumah Allah SWT, lihat dia beridatan min faraidillah, untuk melaksanakan satu fardu dari fardu Allah, karena khadwatahu ihdahuma tahuddu hati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Orang yang dia bersuci di rumah ini cocok zaman sekarang, di zaman lagi pandemi, wudunya di rumah, selesai wudu ke masjid. Untuk apa? Menjalankan satu fardunya Allah dari sekian banyak fardunya Allah. Maka tiap dia melangkah kanan kiri, kanan melangkah menjadi tutupan dosa, penghapus dosa. Kaki kanan melangkah, satu dosa ditutup, dihapus. Kaki kiri melangkah, satu derajat diangkat, dosa dihapus, derajat diangkat. Terus tuh makin jauh jalannya, makin banyak dosa yang dihapus, makin tinggi derajat diangkat. Kalau secara globalnya, as-salawatul khamsu wal jumati, salat yang lima waktu satu dengan yang lainnya, Jumat ke Jumat yang lainnya, wa Ramadan ya Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan, itu mukafiratun, menjadi penutup ma bainahunna, akan dosa-dosa antara dia semuanya atau mereka semuanya atau ia semuanya, idza istanabal kabaira, apabila seorang hamba itu menjadi dosa-dosa besar. Jadi adanya sholat lima waktu, adanya Jumat, adanya Ramadan, itu adalah sistem dari Allah
untuk pembersihan dosa-dosa kita dan pengangkat derajat-derajat kita. Ibarat dosa kita yang dalam sehari semalam itu kita mau lakukan, kita melakukannya sadar atau tidak sadar, dihapus bahkan per waktu. Contoh, kalau kita berbuat dosa setelah sholat zuhur, maka dengan sholat asar dosa itu dihapus. Maka di dalam sholat ada tuh di antara dua sujud, Robbi birli, ya Allah ampuna. Kemudian kalau dosa lagi setelah asar, maghrib, hapus. Dan dalam hari bisa dosa juga, bisa nutup. Bu, bagaimana nih kalau antara isya subuh? Ya sama. Ada hadis yang lain, walaupun para ahli hadis mempertanyakan tingkat kesahihannya, bahwa malaikat atid itu kalau mau nyatet amal buruk orang, itu udah selesai, ditunggu 6 jam dulu. Jadi kalau ada yang berbuat dosa, malaikat atid masih megang tinanya, mau ditulis, tapi nunggu 6 jam. Kalau sebelum 6 jam dia sudah mohon ampun, dan ini tulis bersih catatannya gitu. Nah makanya dibuatlah sistemnya itu. Sholat itu 17 rakaat saya semalam dibagi 5 waktu, yang di antara waktu itu tidak sampai 6 jam. Oh, duhur asar lama, antara subuh dengan duhur kan lama, maka di tengahnya ada duha. Antara isya subuh, tengahnya ada sholat duha. Jalan itu udah begitu dibuat. Kemudian isu Sa'ban juga udah kita lewati. Juga bagian daripada malam pengampunan dosa, asal orang itu tidak musuhan dan terus musuhan, tidak mau damai dengan saudara sesama muslim. Nah, baru kemudian bulan suci Ramadan secara khusus juga karunia Allah untuk melempangkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah ya. 5 menit lagi tanya jawab. Baik. Jadi pada sekalian, bulan suci Ramadan itu bagian dari karunia Allah untuk mempermudah, untuk melempangkan kita masuk ke dalam keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kesatuan dengan yang lain-lainnya yang tadi kita udah intip sedikit. Ini baru ngintip loh, udah apa semuanya. Udah seperti itu dibuatkan jalannya. Dan apa di antara keutamaannya berdasarkan khutbah Rasulullah SAW yang panjang ya, kita langsung aja pada poinnya. Yang pertama yang harus diingatkan tentang Ramadan dan Lailatul Qadar. Jadi nomor 1 yang harus jadi program kita adalah, kalau ibaratkan kita bicara target di Ramadan, hendaknya kita bisa meraih Lailatul Qadar. Rasulullah pidato, ayuhan nas, qad adalakum syahrun adim. Wahai manusia, sungguh telah menangi kalian bulan agung, syahrun mubarakun, bulan berkah, syahrun bilatun ghairu min abisar, malam yang di dalamnya, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Sebagaimana ayat yang sudah kita sering baca, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang perlu kita renungkan adalah kenapa Allah tidak kasih tahu Lailatul Qadar malam keberapa. Nah ini ada makalahnya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menyatakan wa katama Lailatul Qadri fi Ramadan. Allah sembunyikan Lailatul Qadar di malam Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Dia kalau ditanya, apakah zaman begini masih ada Lailatul Qadar? Masih ada. Di bulan apa? Bulan Ramadan. Tanggal berapa? Nah itu rahasia Allah. Kenapa dirahasiakan? Liyastaidan nasu bi ya'idhi Ramadan bil ibadah, supaya kita ini manusia bersungguh-sungguh menghidupkan semua hari Ramadan dan ibadah,
Baina ajarna bikadil parti begeri, karena sebenarnya pahala amal sunnah itu seperti pahala amal fardu di selain bulan suci Ramadan. Yang kedua, dia waliyastaitu fihi ila yami, dan supaya manusia itu berjuang menghidupkan malam-malam Ramadan. Rojana setimu Lailatul Qadar, karena berharap bertepatan dengan Lailatul Qadar. Inna khairan min alfi syahr, karena sungguhnya Lailatul itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? Wa hiya 83 sanatan wa 4 asyurin. 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 bulan. Kalau kita pas Ramadan di satu malam yang itu Lailatul Qadar, kita sedang ibadah, maka ibadah kita senilai ibadah 83 tahun 4 bulan. Allah Maha tahu umurnya umat Nabi Muhammad itu pendek umurnya. Kalau ngikut Nabi sekitar 63 tahun. Jarang-jarang umur 90, apalagi 100. Padahal Nabi Nuh berapa umurnya? 950 tahun. Tuh ya. Jadi kalau kemudian amal kita dibandingkan dengan amal umat terdahulu, dari sisi umur kalah kita. Tapi kan diberikan anugerah. Seandainya ada orang dalam 10 tahun dia dapat Lailatul Qadar, berarti dia amalnya kira-kira sebanding berapa? 83 tahun kali 10, 830 tahun. Kemudian mengenai puasa dan tarawih, ini juga karunia Allah. Tidak ada kewajiban puasa di selain bulan Ramadan. Kemudian tidak ada juga kesunahan sholat tarawih di bulan selain Ramadan. Jadi khusus Ramadan diberi Allah karunia menjadi bulan untuk berpuasa, bulan untuk sholat tarawih. Insyaallah syamu faridatan, Allah jadikan puasanya sebagai pada fardu, kata Nabi, wa qiyama lailihi, tatawwan, dan sholat pada malam harinya yaitu sholat tarawih sebagai amal sunnahnya. Para sekalian, mengenai masalah sholat tarawih ini, ada yang 8 berapa tambah 3 witir, betul? Ada 20 tambah 3 witir, betul? Yang benar yang mana? Semuanya benar. Ada dalilnya. Saya beli kitab yang bahkan judulnya As-Sholat, cuman membahas sholat saja. Dia namanya ibadah itu yang penting ala wajib masyru'. Sholat tarawih dapat kata 3 witir, ada syariatnya, bisa diungkap dalilnya. Sholat tarawih 20 rakaat 3 witir, ada, Mekah Madinah juga begitu. Lalu yang tidak benar yang mana? Yang tidak benar itu Ramadan tidak pernah tarawih. Sholat subuh pakai kunut atau enggak? Pakai kunut, ada dalilnya. Enggak pakai kunut, punya dalil sendiri. Yang benar yang mana? Yang benar ya yang sholat subuh. Yang salah, yang enggak sholat subuh. Kenapa ngeributin kunut sama yang kunut? Yang enggak sholat subuh udah diurus. Jadi gini, ngomong-ngomong nih. Kalau yang punya masjid punya musola, sholat subuhnya pakai kunut, pingin jamaahnya banyak. Itu yang belum sholat aja sholat, ajarin sholat pakai tidak pakai kunut. Yang sudah sholat pakai kunut jangan diributin. Yang punya masjid punya musola sholat subuh pakai kunut, pingin supaya jamaahnya banyak. Tuh yang belum sholat subuh aja sholat subuh, ajarin sholat subuh pakai sunafat kunut. Yang sholat subuh tidak pakai kunut jangan diributin. Itu dia gitu. Yang sholat tarawih 11 rakaat, ingin jamaahnya banyak, jangan ganggu yang sudah sholat tarawih 11 rakaat 8 tarawih tambah 3 witir. Yang belum ada sholat tarawih ajak, yuk sholat tarawih. Nih cara sholat tarawih, beres urusan itu. Jadi jangan ngeributin apa hal-hal khilafiyah. Mohon maaf ya, kalau bahasa kasarnya sampai disombong. Ngajari ribut-ribut lagi itu sama nopo. Ngajinya tekan nanti. Imam
Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik itu guru dan murid itu punya mazhab sendiri tanpa mengurangi ketakdiman seorang murid kepada guru dan tanpa mengurangi kekaguman seorang guru kepada muridnya. Imam Syafi'i guru utamanya Imam Ahmad. Imam Ahmad murid terkasihnya Imam Syafi'i. Begitu juga dengan Imam Syafi'i murid terkasihnya Imam Malik. Imam Malik guru yang begitu dikagumi oleh Imam Syafi'i, tapi kemudian beliau punya mazhab sendiri. Terus kemudian kita ngajari ibu, ngomong-ngomong udah hafal Quran berapa juz, udah ngaji tafsir berapa tafsir, udah ngaji hadis berapa hadis, ya kita ini umumnya pada takwil aja kok, ya. Syukur-syukur mukallid mutabid katanya kalau kita al-qayyim untuk taklid buta cok geger mulu. Makanya kalau orang-orang yang ngaji itu taklim sama guru tidak gampang jadi orang lain, lama ngaji. Dulu udah baca di pondok. Saya udah di setengah tamin kitab jajaran itu ngajinya tiap pagi, ya lebih subuh ngaji. Tamatnya 5 tahun sekali. Alawiyah tiap malam dikaji 3 tahun sekali hatam. Lama. Pada waktu kuliah itu udah dokter itu. Betul kan? Nyantri 6 tahun itu baru ngatamin sampai Jalalain sama Alfiyah. Kalau kuliah dokter itu, makanya santri sama ya itu minta misalnya ngeranda. Kok tiba-tiba ada orang suka banget ribut-ribut dulu. Padahal ya semua itu ada jalurnya. Kalau dalam kitab tersebut ibadah yang penting alal wajhil masyru', atas arah atau wajah yang disyariatkan. Jangan arah sendiri. Oh enggak, bagaimana Pak Ustaz kalau supaya kita ini enggak konflik, kita ini aja kompromi. 20 kebanyakan, 8 terlalu sedikit. Itu kalau 8 atau 20 berapa? Bagi 2. Gimana kalau 14 saja? Di sholat tarawih 14 rakaat. Oke? Lu kok gitu caranya? Nah itu kan ya, enggak ala jemaah suruh itu ngarang. Atau gini, gimana ya? Subuh itu kan kita ini masih fresh ya. Kok sholat cuma 2 rakaat ya? 2 itu lagi capek-capeknya. Kok 4? Tukar aja. Itu gue aja. Subuh 4, insya Allah sehat. Itu udah ala wajib nasro. Itu yang lain kita kayak gitu ngawur ngarang gitu. Tapi bahwa kemudian sholat subuh pakai kunut, sholat subuh pakai kunut, itu masing-masing punya pegangan. Dan itu yang megang bukan orang bodoh, itu para imam madhab. Baik para sekalian, terus kita silakan kalau ada mau nambahkan. Jazakallah khair pada Kiai Sofar Muwardi. Alhamdulillah teman-teman taat, sahabat taat sekalian, kita hari ini mendapat 2 karunia. Yang pertama adalah tausiah ilmu yang tadi disampaikan. Kedua juga bekal kita menghadapi Ramadan, ya, di mana insya Allah beberapa hari ke depan kita akan masuk di bulan yang mulia, bulan agung. Dan yang hadir di sini insya Allah mendapatkan sedikit suntikan gitu ya, mendapatkan sedikit bekal kita untuk insya Allah menghadapi bulan Ramadan tidak dengan kesia-siaan, tidak dengan persiapan, tanpa persiapan. Dan ini yang kita akan merugi dengan sendirinya. Baiklah teman-teman sekalian, silakan sesi tanya jawab yang ada dimaksimalkan bagi teman-teman yang ingin menanyakan, baik terutama dengan tema yang tadi disampaikan, ya, jalan umat Nabi Muhammad menuju surga,
maupun terkait dengan persiapan kita masuk bulan Ramadan. Ya, tafadhol teman-teman. Kayak perawan-perawan gitu. Iya, malu-malu mau tadi kita. Malu-malu mau tadi. Kalau ada saya ditanya gitu. Nah, terkait tadi untuk keluarga dari Pak Kiai, dari ayah, pasangan dan keturunan untuk mendapatkan peluang untuk masuk ke dalam surga yang sama. Ini bagaimana dengan di luar itu, yaitu dengan sahabat ya, sahabat taat kita yang mungkin salah satu telah Allah karuniakan masuk surga. Lalu mungkin juga tahap sahabat yang satunya itu belum layak gitu, atau mungkin berada dalam surga yang di bawahnya, ada peluang atau kan seperti itu nggak kayak Alhamdulillah saya pernah menyampaikan kajian ini bersama Ayum di Masjid BI ya. Jadi ada lagi, ini kan saya kutipan ya, ada lagi nih jalan menuju surga umat di itu melalui syafaat kita. Tentu syafaatul utama itu Rasulullah SAW. Dia ada juga di antara sahabat itu adalah sahabat. Jadi gini, karena ada hadisnya itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Belum beriman dengan sempurna saudara kamu sekalian sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Nanti di akhirat, setelah sidang akhirat, dan kemudian ada di antara kaum muslimin itu mendapatkan putusan yang baik masuk surga itu. Nah di situ kemudian dia lihat kanan kiri, kok ada temannya yang dulu bareng-bareng sholat jamaah, bareng-bareng ngaji, kok belum kelihatan. Nah itu yang kemudian dia minta, ya Allah, saya dulu pernah bareng sholat jamaah sama si Fulan, saya ngaji bareng sama Mas Fulan di Al-Fatih Center. Ya tapi si dia sering absen. Ada kayaknya kita ada orang ya? Mana kan? Lagi absen tapi. Lagi absen juga. Aduh berarti ini karena sering absen itu jadi ya ketinggalan. Nah di sinilah kemudian sahabat itu, ya Allah, mohon kiranya sahabat saya itu dihadirkan di sini. Nah itu bisa dapat itu. Termasuk dari guru-guru. Guru-guru kita, makanya punya guru yang banyak. Karena guru kita itu nasibnya belum tentu gitu. Jadi guru di dunia kan belum tentu di akhirat, belum tahu. Di dunia kelihatan gelarnya, profesor doktor, bukan PhD. Di akhirat kan belum tahu. Punya guru yang banyak, yang baik-baik. Siapa tahu ada guru kita yang hilang sehingga mampir dulu ke neraka. Tapi ada guru-guru kita yang berulah bila cepat urusannya lewat serta mustaqim kalau barikil khatib seperti kilat menyambar. Tapi para guru itu adalah malaikat distant. Ini guru-guru yang terusak, yang tulus-tulus, yang alhamdulillah ilmi, yang ada ilallah, benar-benar ya, bukan ada ilah dunia atau ada ilah jah dan sebagainya atau ilah amal. Ketika itu maka kemudian kata malaikat kiri guna iswar nasyid, berhenti di sini Pak, berhenti di sini Pak Yai, Pak Ustaz, Pak Guru, beri syafaat orang yang mau. Lalu kita lihat sini, oh dia ngaji apa nih? Wah mau jatuh tuh. Malaikat baru batik dia. Kenapa? Mendes males, tapi hatinya baik seperti itu. Tahu kurang taufik barangkali. Hatinya baik sebetulnya. Jadi ajaran-ajaran ngajinya tapi peduli sama majlisnya. Nah, misalnya AC-nya mati ya diservis gitu kan. Kalau bayar sewa gedungnya udah mau habis juga, dia langsung kasih nggak tanggung-tanggung. Ada yang kayak gitu. Ada. Cari yang gitu.
Jadi banyak sekali. Jadi jalur-jalur penyelamat itu banyak. Karena memang programnya Rasulullah kan kullu ummati yadkhulul jannah. Salman, ya dah. Disinilah pentingnya berteman. Ya, teman itu cari teman-teman yang bernilai dunia akhirat. Bahkan itu yang akan disebut kalau dari malaikat mengatakan, "Wa man ikhwanu, siapa saudaramu?" Kan di situ awal mukminun wal mukminat wal muslimat. Bahkan ada lagi nih, kalau dikaitkan dengan hadis sab'atun yudhilluhum bil yaumil qiyamah. 7 golongan manusia yang dinaungi Allah, dia tidak naungan selain naungannya. Apa di antaranya? Wa rajulun ittahabba billah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama dari waktu kali yang ia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Karena mau ngaji di Al-Fatih Center, kita berikut yang tadinya mungkin belum pernah jadi kenal, yang tadinya tidak punya rasa kasih sayang dan saling menyayangi, mencintai karena Allah. Ini mahabbah yang diikat karena Allah mengantarkan ia mendapatkan karunia dinaungi Allah. Jadi bisa diantaranya dari teman-teman kita. Nah, kalau yang tadi kita bahas pada 13 itu di antara kerabat. Ya, baik, silakan. Oke. Silakan teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Nah, kalau udah kita mau bicara tentang itu. Oke, baik. Kepada Ustaz. Jadi ini kan katanya saya diminta rutinnya di sini itu 11 kali ya. Ya. Ini kalau udah rutinnya bagus saya pakai kita. Ada yang menurut saya penting dikasih itu, terutama untuk menjadi bekal kita hidup ya, dan berinteraksi dengan manusia apalagi akhir zaman, itu kitab Bidayatul Hidayah. Nah, terutama pada bagian yang kedua, yaitu mengenai pembahasan tentang amalul qulub ya. Jadi amal-amal hati ataupun juga penyakit-penyakit hati. Kalau bagian pertama itu mirip dengan fikih, namun kalau Imam Ghazali itu ngajarin kita itu amaliyah, tidak membedakan antara fardu dengan sunnah. Dulu kalau Imam Ghazali dalam kitab Bidayah bagian awal itu ngajarin kita bagaimana amaliyah kita, zikir kita ya, ataupun baca doa kita, wirid kita, sholat kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, tanpa membedakan oh ini fardu, ini sunnah, karena ini amalan orang udah tasawuf gitu dan dibedakan lagi. Disebut fardu itu kan begitu orang awam, kalau dikatakan fardu udah dijalankan. Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah sudah tidak begitu lagi. Nah, kalau ini mungkin sebetulnya udah banyak yang mengkajinya. Mungkin bagian yang kedua, ya ini mengenai masalah hati. Ya, di situ kita akan diterangkan tentang amal-amal hati, dan amal hati itu nilainya tidak bisa diperbandingkan amal dohir, karena amal hati yang sebesar atom bisa jadi lebih besar nilai dibanding amal dohir sebesar gunung. Terus misalnya ada lagi nanti diterangkan tentang fenomena orang hidup bermasyarakat atau bersahabat. Kita kadang-kadang mengeluh, apa ya dia udah berteman begitu lama, tega kayak yang dialami oleh tokoh kita sekarang ini. Katanya dulu pernah mengangkat seseorang jadi apa istilahnya, orang percaya diangkat jadi panglima ABRI, sekarang baleno. Terus kemudian kecewa. Kalau kita udah ngaji, kenapa? Imam Ghazali saya menyebutkan, kalau kita punya 100 orang kenalan gitu, terus dapat satu aja yang tulus, itu udah muncul banget. Sampai lihat gitu. Artinya apa?
ketika kita itu hidup bermasyarakat bersama itu siap-siap saja suatu ketika ada ucapan ataupun perilaku orang-orang yang kita kenal itu yang meleset dari harapan kita, bahkan yang nyakitin kita, bahkan yang mencelakakan kita bisa saja. Tapi itu sesuatu yang biasa. Nanti mobil itu hal-hal seperti ini kan perlu kita kaji. Alhamdulillah kalau di dalam wahid kitab ini sudah dihatamkan pada kajian Ramadan tahun lalu. Untuk tahun ini kita mau mengkaji kitab Asy-Syamil Al-Muhammadiyah. Jadi kalau yang mau kenal Rasulullah seperti apa sosoknya, baik fisiknya ataupun pembawaannya, nah itu kitabnya Asy-Syamil Al-Muhammadiyah. Seperti ini contohnya. Kadang ada orang katanya mimpi kepada Rasulullah. Rasulullah seperti apa? Ketika mimpi itu ketemu, oh beliau rambutnya putih, jiwanya putih, bajunya putih. Itu Rasulullah yang mana ini? Coba kalau kita ngaji kita asal mati itu hadis yang pertama menyebutkan Rasulullah itu ketika beliau wafat, rambut putih beliau yang ada di kepala maupun yang di jenggotnya tak lebih dari 20 lembar. Berarti mayoritas rambut Rasulullah warnanya apa? Hitam. Jadi ada orang katanya mimpi ketemu Rasulullah rambutnya putih semua. Itu Rasulullah dari mana itu? Itu bahayanya kalau orang tidak mengenal sosok Rasulullah terus ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Nah itu pentingnya di situ di antara. Baik, Baik teman-teman, karena hari ini adalah perkenalan juga dengan kajian Pak Kiai Sofar ya. Jadi kemarin kebetulan kami sudah berdiskusi bahwa untuk kajian rutin kita, insya Allah kita akan membahas kitab apa itu Hidayah Tulang Hidayah ya. Dan insya Allah kita akan mulai ya bulan depan untuk membahas kitab tersebut, dan kitab itu mungkin bisa disediakan nanti bisa ya. Lihatnya di ini di Tanah Abang. Oke. Di SL Idrus, tahu nggak? Toko buku SL Idrus Tanah Abang. Belum tahu. Online juga bisa. Online. Baik, nanti untuk teman-teman yang ingin serius ya mengkaji kitab ini, silakan nanti kita buat list untuk seperti kita membeli kitab yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman juga ya. Nanti kita juga nanti membeli. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, tafadhol Pak Kiai untuk ditutup, sekaligus mungkin pesan-pesan buat kita sekali lagi masuki bulan Ramadan ya Pak Kiai. Jadi mengenai masalah kajian itu ya, sebaiknya para sahabat sekalian beli kitabnya yang bahasa Arab samping terjemah. Kalau terjemahnya gampang, download aja di Play Store, udah ada itu. Lihat kitab Hidayah ada. Ini beli kitab bahasa Arab itu untuk kita pegang ya. Syukur yang udah pada bisa baca. Untuk apa itu? Untuk bagian daripada perwujudan kita musuh-musuh mau ngaji. Sebab gini, kalau megang kitab-kitab yang dicetak buah karya ulama itu beda dengan megang buku-buku zaman sekarang. Buku zaman sekarang itu orang kalau nyusun buku dalam hati belinya bestseller. Betul. Bahkan kadang-kadang baru cetak pertama langsung bestseller. Kalau ulama zaman dulu lain. Contoh menurut yang sering kita dengar riwayatnya, yang nyusun kitab Al-Ajurumiyah, selesai beliau nyusun kitab Al-Ajurumiyah, kertasnya dilempar ke laut. Ya Allah, kalau memang yang satu itu ikhlas, selamatkan. Kalau memang riya atau ingin nyari yang lain selain ridhomu ya Allah, tenggelamkan. Ternyata selamat. Dan ini diperbanyak, dibaca oleh para santri dan kiai hingga hari ini. Tipis kitabnya tapi berkah. Saya pertama kali ngaji nahu juga ngapalin judulnya itu.
sebulan selesai. Karena ini tipisnya, tapi berkahnya. Ada seorang kiai udah masyhur datang ke Malaysia Saudi Arabia, minta ijazah kita al-Jurumiyah, itu kan? Ya benar begitu. Termasuk kalau kita nanti megang kitab Bidayahul Hidayah, itu kitab dicetak ke seluruh dunia Islam ibarat. Apa Imam Ghazali dapat royalti atau keluarga? Pegang kitab itu, moga-moga berkah. Dan gini, kalau kami di rumah itu sering menyampaikan, kalau ngaji, mesti ngaji kitab Al-Hikam, itu ngajinya bukan sama yang baca itu, bukan. Yang baca itu cuman mukrik atau qori yang baca. Aslinya kita ingin ngaji kepada Imam Athaillah, ke Imam Asy-Syarqawi yang menjelaskannya, Imam Ibnu Barawi yang menjelaskan, Imam Ibnu Al-Asari yang menjelaskannya. Harapannya seperti itu. Terus sarananya ya kitab itu. Kitab itu. Moga-moga itu jadi semacam ini, colokan ini. Babel situ nyetrum dapat sanatnya ke sono. Tapi saya ini belum bisa bahasa Arab. Belajar. Sambil belajar. Masa kurang minat Pak Ustaz belajar bahasa Arab? Wah, bahaya. Ada di sini yang tidak minat belajar bahasa Arab? Bahaya. Berarti dia tidak minat masuk surga. Loh, bukankah di surga itu bahasa komunikasinya apa? Lughatul Jannah, Lughatul Arabiyah, Lughatul Jannah. Maksudnya begini, yang penting mah belajarnya. Kapan bisanya tidak usah dipikirin. Bagaimana cara belajarnya? Dia itu ngaji sama pegang kitab itu kan termasuk proses belajar bahasa. Saya belum bisa bahasa Arab, pegang aja kitabnya, lihatin tulisannya, yang nanti kita jadikan apa jalan paham apa yang diterangkan. Tapi kitab itu menjadi bagian wasilah dan juga alat gitu. Untuk apa sih ngaji segala macam, datang ngaji segala macam? Sekarang mau dapat ilmu kan gampang, duduk di rumah sambil ngopi-ngopi, ngetek-ngetek, buka YouTube kan beres, betul? Atau kalau mau dapat datanya buka internet, Google, lain. Itu namanya data ilmu, bukan ilmu. Al ilmu ma fi sudur la fi sudur. Ilmu itu yang dilamati, bukan yang di dalam tulisan. Itu. Kalau ilmu itu yang tertulis, yang punya toko kitab paling alim. Semua kitab dia punya. Atau yang paling alim itu CD. Loh itu di situs apa namanya Kutubu Tis'ah apa malah itu. Mu'tabar Syamilah. Ada komputer paling alim, lama-lama itu komputer. Maksud daripada kita ngaji itu apa? Ini catat baik-baik. Kita ingin ngunduh, mendownload, tapi bukan data, mengunduh hidayah. Jadi kalau kata Imam Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib, dikutip oleh Rabi Mu'tawah bilang al-hadad dalam kitab Tusidiniah, man istada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minawila hudan. Orang yang tambah data ilmunya tapi tidak bertambah hidayah dari Allahnya, maka tidak akan bertambah ya dari Allah dari jauhnya. Tadinya dia kalau sholat itu butuh 5 menit. Begitu udah ngaji, sekarang jadi lebih ringkas 3 menit. Tahu sebabnya? Ada yang bisa jawab? Kalau udah bisa, boleh pulang dulu. Marahin istrinya tapi. Karena setelah dia ngaji tahu, oh ternyata di antara amal-amal itu ada yang sunnah. Kemarin komplit. Biar tak ihram, kemudian iftitah, a'udzubillah, kemudian Fatihah dan surat, kemudian rukuk ya baca Subhanal Azim 3 kali. Setelah ngaji, ternyata banyak yang sunnah. Iftitah sunnah, a'udzubillah sunnah, surat sunnah,
tasbih, baca juga sunnah, jangan diperkaya. Ini apa dia? Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat, ringkas, selesai, sah. Selesai. Tapi tambah ilmu jauh dari Allah. Kenapa? Nah mungkin ngajinya itu lewat Google, lewat YouTube. Tidak dapat hidayahnya. Padahal itu kita cari. Makanya kita itu datengin pada guru, harapannya itu guru-guru itu udah susah payah dulu untuk memetik ilmunya, gurunya juga payah ya. Karena menuntut ilmu itu berjalan paling payah. Nabi Musa itu sakti, kali pukul orang itu mati. Batu yang diangkat 10 orang tidak gerak, beliau angkat sendiri. Tapi kalau untuk urusan untuk ilmu payah. Beliau mengatakan laqad laqina min sabrina hadza nasaba. Sungguh di dalam perjalanan kita ini belum bicara sama muridnya, ketika mau nyari Nabi Khidir, kita mendapatkan kesusahan. Ini ada yang nyari-nyari apa tidak? Ada yang mau nyari. Jadi payah untuk ilmu termasuk tadi ya. Nah makanya harus sekalian, kitab juga itu tidak seberapa harganya. Kalau kita beli kitab kuning itu tidak seberapa harganya, bisa jadi lebih mahalan semangkok bakso, yakin ya kan. Terjemahannya mungkin yang hilirnya itu apa lebih mahal, dan kalau kitab aja murah. Nah kita pegang kitab itu untuk menjadi bagian dari ada waktu yang ilm. Harapannya kita itu juga tergugah untuk berproses belajar bahasa Arab. Insyaallah semuanya itu menjadi perjalanan agar kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Ala tanalul ilma illa bisittatin, saumpika mujibi bayarin takain barisin wastibarin wabulugatin barisitatin wa tulis zamani. Ilmu itu yang genep itu 6 minimal harus disiapkan bekalnya. Pertama kecerdasan, udah dikasih semua. Hirsin, keinginan kuat untuk bisa memahaminya. Ya, wastibarin sabar, tabah, tangguh, udah gampang menyerah. Kemudian apalagi kebuluatan, bekalnya tadi untuk beli kitab dan sebagainya. Wirisadatin, petunjuk daripada guru. Untuk apa adanya guru? Biar cepat nyampe. Ada yang belum pernah ke rumah saya kasih alamat, belum tentu nyampe. Ustaz, saya udah nyampe rumah Ustaz. Di mana? Serengseng. Serengseng mana? Sawah. Dia itu Google Map ya, Serengseng sawah, gede banget gitu kan. Sawah, Serengseng Tebang deket. Melancar tadi saya cuma berapa menit nyampe sini. Kalau ada yang nunjukin yang benar sono cepet, belajar ada gurunya cepet, udah pernah sampai. Maksudnya gitu. Ya semoga itu bisa kita raih bersama-sama. Dan mari kita akhiri majelis kita pada siang hari ini dengan doa penutup. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman, wa nawwir qulubana bi nuril islam, wa nawwir qulubana bi nuril Quran. Allahumma tsabbitna bil iman, wa tsabbitna bit tauhid, wa tsabbitna bil ma'rifah, wa tsabbitna ala dinika dinil islam. Allahumma salli tahiyyatan bi assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Sofar Muadi, baik teman-teman sahabat taat kalian, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir acara. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa Allah telah memberikan karunia kepada kita untuk dipertemukan dengan Kiai Sofar, dan Allah berikan kesehatan
dan tinggal kemauan yang ada diserahkan kepada kita untuk kita istiqomah insya Allah untuk mengkaji kitab yang akan kita bahas nanti. Untuk itu baiklah teman-teman juga saling mengingatkan dengan teman-teman yang lain agar untuk Sabtu insya Allah bulan depan udah masuk bulan Ramadan ya, insya Allah kita mulai ya mengkaji kitab ini. Dari saya sebagai pembicara, mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim, doa syukur majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf. Bertaufiq walhidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.